dari kelompok 4 program studi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Saya sebagai manajer proyek TI yaitu Zakia binti Atlas. Hai, saya Asa. Saya sebagai analisis dan desainer sistem. Yo, saya Koldi, adalah sebagai programmer. Halo, saya Ilham Tuhan, Technical Writer. Pada pembuatan sistem ERP kali ini, kami mengambil Sekarsari Bakery sebagai studi kasus kami. Sekarsari Bakery adalah sebuah manufaktur yang bergerak dalam industri makanan, khususnya di bagian roti seperti roti manis, roti tawar, dan lain-lain. Sekarsari Bakery telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di Riau, di antaranya yaitu berada di Bangkinang, Duri, Kisaran, Rantau Prapat, dan Padang Sidempuan. Setiap cabang Sekarsari Bakery memiliki gudang tersendiri untuk menyimpan inventory dari cabang tersebut. Dan setiap cabang Sekarsari Bakery telah mendistribusikan lebih dari 15 jenis produk dan memiliki lebih dari 20 karyawan. Untuk memahami proses bisnis yang ada pada Sekarsari Bakery, kami telah melakukan wawancara dengan salah satu manajer produksi cabang Sekarsari Bakery yang berada pada Jalan Kopkaraya, Pandau Jaya, Pekanbaru. Kita masuk kepada analisis proses bisnis di PT Sekarsari Bakery. Nah, untuk analisis proses bisnis SIS-nya tersebut ada 3. Nah, yang pertama yaitu pengadaan. Sebelum diimplementasikannya ke Odo, proses pemesanan bahan baku yang ada pada Sekarsari Bakery masih dilakukan secara manual, di mana tim gudang Sekarsari Bakery akan mengecek ketersediaan bahan baku, kemudian mendata bahan baku yang akan di-restock. Nah, setelah tim gudang akan mengabari supplier untuk pemesanan bahan baku. Nah, ketika bahan baku sampai disertai dengan tagihan pemesanan, tim gudang akan mengecek jumlah dan kualitas bahan baku. Dan bagian keuangan akan mencatat transaksi yang dilakukan, yaitu pembayaran transaksi dan return bahan baku kepada supplier jika jumlah dan kualitasnya tidak sesuai. Kita bisa lihat alurnya seperti gambar tersebut. Baik, kita lanjut pada analisis proses bisnis yang kedua. Nah, yang kedua ini di mana Sekarsari melakukan produksi. Proses produksi pada Sekarsari diawali dengan kepala produksi menentukan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi pada hari itu dan mendata permintaan bahan baku. Kemudian, dokumen permintaan bahan baku akan diterima oleh tim gudang. Kita bisa lihat ini. Dan tim gudang akan menyerahkan bahan baku kepada tim produksi. Setelah tim produksi akan membuat produk dan melakukan pengemasan. Nah, kita sampai ke tahap yang ketiga pada proses analisis bisnisnya. Nah, proses analisis bisnis yang ketiga ini adalah penjualan, di mana proses penjualan produk pada Sekarsari Bakery dimulai dengan tim sales membentuk kerjasama dengan mitra. Kemudian mitra akan mengirimkan permintaan pengiriman barang kepada sales. Nah, setelah sales akan meminta tim gudang untuk menyiapkan produk pesanan mitra dan tim sales akan mengantarkan produk tersebut ke tempat mitra. Kita bisa lihat proses bisnis yang ini. Nah, mitra akan menghubungi kembali tim sales untuk menginformasikan beberapa produk yang terjual dan produk yang tersisa. Nah, di mana data tersebut nantinya akan diberikan kepada sales dan kepada keuangan untuk dibuat tagihan biaya yang harus dibayarkan oleh mitra. Nah, itulah proses bisnis SIS yang terjadi pada PT Sekarsari Bakery sebelum diimplementasikannya Odo. Pada pembuatan sistem ERP ini, kami telah merancang proses bisnis to be yang akan kami implementasikan ke dalam sistem Odo yang akan kami rancang sebelumnya. Mulai dari tahapan employee, di mana employee ini merupakan model yang menambahkan rekrutmen pekerja dan penentuan bagian-bagian tiap departemennya. Selanjutnya, ada juga bagian manufaktur dan inventory, di mana kedua bagian ini saling terhubung erat, dari mulai perencanaan produksi, permintaan bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi yang akan dikirim ke mitra-mitra nanti. Berikut ini ada juga bagian sales, di mana bagian sales ini akan terhubung ke mitra-mitranya nanti. Mulai dari proses penerimaan barang dari gudang, pencatatan barang terjual, pengecekan barang habis atau tidak habisnya terjual, di mana sales akan mengirim barang yang tidak habis ke bagian inventory nantinya.
dan jika habis terjual, langsung diproses ke bagian keuangan. Untuk bagian keuangan dapat melihat hasil penjualan pada mitra. Setelah transaksi berlangsung, bagian CRM ini dapat memberikan survei kepada pihak mitra dari perusahaan Sekarsari Bakery, di mana mitra ini dapat memberikan tanggapan dari survei untuk kemajuan Sekarsari Bakery. Maka selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan dengan implementasi dari sistem Odoo. Baik, di sini adalah modul accounting yang dimana kita tahu accounting ini adalah berfungsi untuk mengatur, mengelola keuangan pemasukan, keuangan pengeluaran dari sebuah perusahaan. Tentunya Sekarsari Bakery ini memerlukan yang namanya sistem accounting atau akuntansi. Nah, di sini di modul accounting kita bisa melihat nama customer kita, vendor kita, atau memasukkan pajak untuk produk kita. Di sini adalah PPN masuk, PPN keluaran. Di sini kita bisa dilihat apa saja fungsi-fungsi dari modul accounting ini, yang dimana modul accounting ini bisa membuat jurnal umum keuangan seperti ini. Kita akan printkan dulu. Dan di sini adalah setiap jurnal-jurnal atau proses pengeluaran pemasukan yang ada di Sekarsari Bakery selama 1 tahun terakhir. Di sini adalah modul inventory. Sebagai kita tahu, inventory adalah tempat penyimpanan. Di sini kita bisa lihat gudang yang dimiliki oleh Sekarsari Bakery di cabang Pekanbaru itu hanya 1 gudang. Kenapa hanya 1 gudang? Padahal Sekarsari Bakery ini memiliki cabang-cabang di mana-mana. Nah, dikarenakan setiap cabang dari Sekarsari Bakery ini memiliki keterkaitan antara gudang-gudang lain, maka setiap cabang itu memiliki 1 gudang saja. Nah, di 1 gudang itu Sekarsari memiliki 2 lantai, 4 rak. Setiap raknya memiliki 3 baris. Bisa kita lihat di sini untuk produk. Kita bisa melihat menu-menu produk di sini juga. Yang jelas ini tempat untuk mengatur pengelolaan ketersediaan barang. Seperti yang kita lihat di sini ada reordering rules, atau jika bisa kita artikan itu adalah minimal stok yang harus dimiliki oleh suatu produk. Di sini kita bisa melihat reordering rules dari roti tawar. Reordering rules yang dimiliki oleh roti tawar memiliki minimal penyimpanan yaitu 5 roti tawar dan maksimal penyimpanan yaitu 100 roti tawar. Jika roti tawar memiliki persediaan di bawah 5 bungkus, maka akan dilakukan proses pembuatan roti tawar secara otomatis di Odoo ini. Mungkin sekian. Nah, di sini adalah modul manufacturing yang digunakan oleh Sekarsari untuk mengelola dan mengatur produk-produk mereka dari penyimpanan dan lain-lain. Di sini kita lihat aja produk yang mereka miliki. Dan kita lihat di sini ada selai coklat, di mana persediaan mereka adalah 25 pieces. Nah, seandainya customer ingin memesan 30 pieces, maka Sekarsari harus membuat 5 pieces lagi untuk melakukan pengiriman barang kepada customer. Nah, dari sini kita langsung ke manufacturing order. Kita klik create, kita buat selai coklat. Kita buat 5 pieces.
Lalu ke work order kita buat sini processing, kita buat nama proses, lalu dilanjutkan oleh finishing. Kita anggap saja waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses itu 1 jam dan proses penyiapan itu 10 menit. Lalu kita confirm. Kita lakukan plan. Nah, di plan ini kita klik aja tombol start untuk melakukan waktu proses. Lalu kita downkan jika sudah siap. Lalu kita membuat proses finishing, lalu kita downkan saja. Nah, di sini kita buat mark as done semua. Nah, ini kan udah siap nih 5 pieces dari selai coklat. Mari kita cek. Nah, selai coklat sudah bertambah sebanyak 30 di inventory selai bakery. Oke, jadi 30 pieces selai coklat ini bakal dikirim Sekarsari kepada customer. Nah, itulah fungsi dari modul manufacturing ini. Ini adalah modul sales yang digunakan Sekarsari Bakery untuk melakukan penjualan kepada customer-customer mereka. Di sini anggap saja customer sudah mengirimkan email atau SMS kepada Sekarsari Bakery. Lalu kita buat create di sini untuk minimarket Galaxy, yang dimana mereka ingin memesan roti tawar sebanyak 20 buah. Nah, di sini kita buat payment yang tersedia adalah 30 days. Lalu kita klik save. Setelah itu kita confirm kalau pemesanan itu sudah betul atau tidak kepada minimarket Galaxy ini. Setelah itu kita lihat alamat delivery. Kita edit sebanyak 20 buah barang sudah diterima oleh minimarket Galaxy. Lalu kita validate. Lalu balik lagi ke halaman SO kita. Kita klik create invoice. Lalu create and view invoice. Nah, di sini adalah menu pembayaran yang akan dilakukan oleh minimarket Galaxy sesuai dengan Sekarsari Bakery. Sekarsari Bakery menerima uang dari customer setelah barangnya sampai kepada customer. Hal ini untuk menjaga apabila ada kerusakan barang yang diterima oleh customer mereka. Kita klik confirm. Setelah itu kita klik register payment. Di sini kita klik saja create payment. Lalu proses penjualan telah selesai. Nah, di sini adalah modul purchase yang digunakan oleh Sekarsari untuk membeli persediaan bahan baku terhadap vendor-vendor mereka. Nah, di sini kita akan memesan bahan baku terhadap Indomarko sebagai supplier mereka. Kita akan di sini. Kalau saja produk yang ingin dipesan itu adalah tepung.
sebanyak 100 kilogram. Mungkin ini bisa kita kosongkan dulu dikarenakan kita ingin menanyakan ketersediaan tepung 100 kilogram itu ada atau enggak. Mungkin kita save ini send by email dulu. Hanya saja kita memakai Odoo Community, kita tidak bisa mengirimkan email secara langsung kepada Indomarko. Maka kita akan melakukan save dulu. Lalu status dari PO kita ini sudah menjadi RFQ. Oke, mungkin lanjut saja ke anggap saja sebuah Indomarko ini sudah meng-ACC kalau 100 kg tepung itu tersedia. Maka kita akan menambahkan harga yang telah disepakati oleh Sekarsari dan Indomarko. Anggap saja harganya sekitar per kilo adalah 12.000. Oke. Lalu kita akan melakukan confirm order. Sekedar informasi saja, Sekarsari Bakery ini menggunakan proses di mana barang sudah diterima, maka akan dilakukanlah proses pembayaran terhadap supplier. Oke, kita di sini anggap saja barang yang sudah diterima itu sudah ada. Maka di sini akan kita masukkan ke inventory kita sebanyak 100 kg. Kita confirmkan. Lalu kita validate. Nah, setelah tervalidasi, maka kita akan balik ke menu PO, lalu kita buat create bill sebagai proses pembayaran kita terhadap Indomarko. Setelah ini kita masuk ke halaman edit dulu, kita masukin tanggal bill date-nya, lalu kita confirm. Kita register payment. Lalu kita masukkan bank yang dituju atau yang kita create payment. Lalu proses ini sudah siap, maka kita akan melihat produk yang dimiliki oleh tepung bahan baku kita yaitu tepung sudah terupdate atau tidak. Oke, sudah 208 yang sebelumnya itu sekitar 108 kg. Oke. Nah, di sini adalah modul survei yang digunakan oleh Sekarsari untuk mengetahui respon dan pandangan customer maupun vendor-vendor mereka. Nah, di sini seperti yang kita lihat Sekarsari sudah membuat sebuah survei kepada customer tentang kepuasan pengiriman produk mereka. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada 3 pertanyaan untuk survei ke customer ini. Dari produk kami memiliki bagusan sampai penerimaan sampai seberapa baguskah produk kami. Nah, jika Sekarsari ingin melihat hasil dari survei ini, maka kita akan melihat si results. Sama seperti tools-tools yang digunakan untuk melakukan survei, hasil survei bakal seperti pie chart ini maupun chart-chart yang digunakan sesuai dengan tipe pertanyaan yang kita kasih. Nah, di modul survei ini adalah bagian dari modul CRM. Sebenarnya modul CRM tidak hanya survei saja yang kita pakai, tetapi SMS dan email marketing juga bisa kita pakai untuk Sekarsari Bakery. Hanya saja di SMS marketing dan email marketing itu hanya tersedia di Odoo versi Enterprise. Dan di pengembangan kali ini kami hanya memakai Odoo Community. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang modul survei ya. Maka berakhirlah implementasi demo Odoo ini dengan ERP
dapat meningkatkan daya guna dan efisiensi dari proses bisnis perusahaan Sekarsari Bekari. See you.